Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Sebelum itu, perkenalkan nama kakak Niputua Yanadi Faristia. Kalian bisa manggil kakak Kak Ayu. Nah, kakak dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, tujuan kakak kesini itu untuk memberikan kalian layanan, ada 4 layanan. Yang pertama layanan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Nah, yang pertama kakak akan melakukan layanan klasikal terlebih dahulu, yaitu mengenai bullying. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu bullying dan sudah tidak awam lagi dengan kata bullying. Nah, jadi tujuan dari layanan klasikal ini yaitu untuk agar siswa dapat memahami bullying dengan indikator-indikatornya. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama, melakukan bullying secara verbal dan kekerasan psikologis atau mengintimidasi. Nah, pengertian bullying tersendiri yaitu bullying adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan secara sengaja. Nah, yaitu seperti menyakiti, menindas atau mendominasi individu lain yang dianggap lebih lemah. Nah, dari definisi tersebut ada mengandung 2 indikator, yaitu yang pertama bullying secara verbal. Nah, di mana bullying secara verbal ini tuh bentuknya seperti perundungan yang dilakukan melalui kata-kata dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi orang lain. Nah, di mana indikator ini kakak akan menayangkan sebuah video mengenai indikator tersebut. Apa sendirian? Di dalam video tersebut ada kalimat negatif dan kalimat positif. Apa sendirian? Nah, indikator kedua itu ada kekerasan psikologis atau mengintimidasi. Nah, kekerasan psikologis itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menakut-nakuti, mengontrol, atau melemahkan mental dan emosional seseorang melalui ancaman, tekanan, atau perlakuan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau tidak berdaya. Nah, bentuk intimidasi ini bisa berupa ancaman verbal, mempermalukan orang lain di depan orang. Nah, dari indikator tersebut kakak akan menayangkan sebuah video lagi. Di dalam video itu ada kalimat positif dan negatifnya. Jangan terlalu pintar ya, nanti kamu ada yang suka. Ngapain tuh? Jemput. Iya nih biasa ngajarin. Oh, ada semangat. Semangat ya. Aku mau pergi dulu deh. Baca buku lagi. Oke, itu tadi video dari indikator yang kedua. Selanjutnya mengenai contoh orang yang memiliki tingkat bullying tinggi dan rendah
rendah. Nah, contoh yang pertama ada dosen kakak sendiri, yaitu Prof. Dr. Ketut Darsane. Nah, beliau adalah seorang dosen pada program studi bimbingan dan konseling jurusan pendidikan psikologi dan bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dalam perjalanan akademiknya beliau dikenal memiliki tingkat bullying yang rendah yang tercermin melalui perilaku interpersonal yang etis, empatik, serta kemampuan menciptakan interaksi sosial yang sehat dan saling menghargai. Nah, sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan dalam membangun reputasi yang baik. Selanjutnya, contoh orang yang memiliki tingkat bullying yang tinggi. Nah, seseorang yang memiliki tingkat bullying tinggi akan menunjukkan pemahaman yang rendah tentang dampak bullying, serta cenderung membenarkan tindakan intimidatif. Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki tingkat bullying tinggi, yaitu yang pertama, sering mengejek dan merendahkan teman secara verbal, baik langsung maupun melalui media sosial. Yang kedua, terlibat dalam tindakan fisik seperti mendorong, menendang, atau menjebak teman. Dan yang ketiga, mengintimidasi teman yang dianggap lebih lemah, baik secara individu maupun bersama kelompok. Dan yang terakhir, menunjukkan kurangnya empati terhadap korban dan menganggap bullying sebagai lelucon. Nah, dari apa yang sudah Kakak jelaskan, apa semuanya paham sampai di sana? Nah, selanjutnya kakak akan menyebarkan sebuah kuesioner dan kalian bisa menjawabnya sekarang. Kalian bisa mulai mengerjakannya sekarang, waktu 5 menit. Bisa.
Mbak, semuanya sudah selesai? Baik, sudah semuanya? Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih sudah mau mengisi kuesioner yang kakak bagikan. Selanjutnya kakak akan mengadakan bimbingan kelompok. Sebelum itu kakak akan mengecek hasil kuesioner yang sudah kalian jawab. Nanti yang ikut bimbingan kelompok ada 7 orang. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti layanan keasikannya Tuhan. Baik, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok. Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali mengenai apa itu bullying. Nah, di mana bullying adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti. Nah, menindas atau mendominasi individu lainnya yang dianggap lebih lemah. Nah, dalam definisi yang sudah kakak sebutkan tadi mengandung 2 indikator. Yang dimana yang pertama bullying secara verbal,
Nah, bullying secara verbal itu adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui kata-kata dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi orang lain. Yang kedua itu kekerasan psikologis atau mengintimidasi. Nah, kekerasan psikologis adalah tindakan yang dilakukan untuk menakut-nakuti, mengontrol atau melemahkan mental dan emosional seseorang melalui ancaman, tekanan atau perlakuan yang menimbulkan rasa takut, cemas atau tidak berdaya. Nah, ada pun jenis-jenis bullying. Yang pertama itu ada fisik. Nah, fisik itu memukul, menendang, menjebak, dan mendorong. Ada verbal, mengejek, memanggil dengan julukan buruk, dan mengancam. Yang ketiga ada sosial, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, tidak mau mengajak bermain. Dan yang terakhir cyber, yaitu menghina lewat media sosial, menyebarkan foto atau video tanpa izin. Lalu ada dampak bullying. Dampak bullying ada 3, yaitu pada korban, pelaku, dan lingkungan. Nah, pada korban takut, sedih, merasa sendirian, malas sekolah, prestasi menurun. Yang kedua ada pelaku. Dampak pada pelaku itu bisa dijauhi teman, terbiasa kasar, bisa mendapatkan sanksi. Dan dampak pada lingkungan sekolah, sekolah jadi tidak nyaman dan muncul rasa takut. Nah, Kak ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah melihat teman dibully? Pernah. Pernah. Nah, apa yang kamu rasakan waktu kamu melihat kejadian bullying tersebut? Mencegah. Ya, mencegah. Nah, setiap anak itu punya hak untuk merasa aman di sekolah dan kita semua wajib bertanggung jawab mencegah bullying. Jadi kalian bisa membantu orang yang dibully tanpa menambah masalah. Nah, misalnya dengan mengajak korban menjauh, melapor pada guru atau memberi dukungan. Nah, hari ini kita belajar bahwa bullying adalah tindakan yang salah. Kita semua bisa jadi bagian dari solusi dengan saling membantu dan saling menghargai. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok karena waktunya sudah habis. Untuk layanan bimbingan kelompok selanjutnya kakak akan melanjutkan ke konseling kelompok. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang bullying dan bagaimana kita bisa mengelola diri agar tidak mudah terpengaruh oleh bullying. Nah, kita akan belajar teknik self management untuk mengatasi dan menghadapi bullying dengan bijak. Nah, kakak ingin bertanya, apa yang adik-adik rasakan jika mengalami bullying? Marah, Kak. Oke, marah ya. Terima kasih sudah mau berbagi. Perasaan marah, sedih, takut, dan bingung itu wajar. Selanjutnya kita akan belajar cara mengelola perasaan itu supaya kita tetap kuat. Nah, sekarang mari kita coba dengan teknik pernapasan. Nah, adik-adik semuanya bisa tarik nafas dalam-dalam selama 5 detik. Lalu tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Nah, lakukan ini saat adik-adik mulai merasa kesal atau takut saat menghadapi bullying.
Nah, saat merasa dibully, pikiran negatif itu pasti akan muncul seperti aku tidak berharga. Nah, kata-kata tersebut pasti akan sering muncul. Nah, sekarang kalian bisa mengganti kalimat tersebut dengan kalimat aku berhak dihormati. Nah, kalian bisa mengulangi kata-kata tersebut dalam hati atau dengan suara pelan setiap kalian merasa sedih. Nah, jika ada yang melakukan bullying kepada kalian, kalian bisa menjaga sikap kalian dengan tenang, jangan membalas dengan kekerasan, katakan dengan tegas, saya tidak suka kamu melakukan itu. Jika perlu, jauhkan diri kalian dan cari bantuan guru atau orang tua. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik dibully? Tunjuk balik. Mungkin kalian bisa melapor ya kalau kalian mengalami bullying di sekolah, kalian juga bisa melapor ke guru BK-nya tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian akan menjaga diri kalian tetap tenang pada saat dibully? Diam. Menarik napas dalam-dalam. Itu juga salah satu cara yang baik salah satu cara sederhana untuk menenangkan diri kalian ya pada saat kalian terkena bully. Nah, ingat bullying itu tidak menentukan siapa kamu. Dengan mengelola diri sendiri, kamu adik-adik bisa menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri. Nah, mari kita saling mendukung dan ciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Karena konseling kelompok ini sudah berakhir, kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti konseling kelompok. Baik, terima kasih adik kamu sudah mau mengikuti konseling ini. Kakak ingin tahu bagaimana pengalaman dan perasaan adik tentang hal tersebut, yaitu bullying. Kita juga akan belajar cara supaya adik bisa mengatur perasaan dan tetap tenang saat menghadapi bullying. Nah, adik bisa ceritakan apa yang biasanya adik rasakan kalau ada yang membuli. Takut terus yang ada yang mental. Oke, nah, perasaan takut itu normal ya, Dek. Tapi kita harus cari cara supaya perasaan itu nggak akan membuat kamu down. Nah, sekarang adik bisa coba mengatur nafas adik. Tarik nafas dalam-dalam selama hitungan 5 detik, lalu tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Nah, jika adik mulai merasa kesal atau takut, coba adik latihan nafas ini supaya adik bisa lebih tenang. Nah, saat adik dibully, adik juga bisa mengganti pikiran buruk adik. Saat pikiran negatif yang sering muncul itu seperti apa kalau adik sedang aku benci sama dia. Nah, adik sekarang bisa mengganti pikiran negatif tersebut ke lebih yang positif. Mungkin dengan cara menghindari yang adik benci dia, karena kan dia yang dulu itu adik bisa menghindari orang tersebut. Adik juga bisa berpikir yang lebih positif, seperti adik berhak dihargai oleh orang lain. Nah, adik bisa mengulangi kalimat tersebut dalam hati setiap kali adik merasa sedih atau takut. Nah,
Adik juga bisa mengatur sikap dan tindakan. Jika adik merasa dibully, adik bisa mencoba tetap tenang dan jangan membalas dengan kasar. Katakan dengan suara yang jelas, tolong jangan lakukan itu. Nah, jika adik kesulitan, adik juga bisa mencari bantuan dari guru, orang tua, atau teman yang adik percaya. Nah, sekarang kita coba membuat rencana sederhana. Kakak ingin bertanya, apa yang adik lakukan kalau adik dibully? Bersegas untuk tidak melakukan kembali. Itu rencana sederhana yang bagus sekali. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa adik hubungi untuk membantu pada saat adik terkena bully? Yang pertama itu pasti teman yang dipercaya. Terus yang kedua guru, dan yang terakhir bisa dengan panggilan orang tua. Itu rencana yang bagus. Nah, yang terakhir, bagaimana adik akan menjaga perasaan adik tetap tenang pada saat bully? Mengganti pikiran dan negatif, terus panjang dan Oke, itu rencana awalnya yang sangat bagus ya. Nah, ingat ya Dek, bully bukan kesalahan kamu, dan dengan mengelola perasaan dan tindakan sendiri, Adik juga bisa tetap kuat dan percaya diri. Nah, sesi konseling ini sudah berakhir, jadi ucapkan terima kasih sudah mau mengikuti sesi konseling.